Santri Albina ini yang memiliki kecenderungan untuk mendalami kimia, biasanya mereka mengikuti study club atau kelompok belajar kimia. Jadi targetnya itu bukan hanya untuk olimpiade tapi juga untuk tembus UTBK atau SBMPTN juga. Pas kelas 10 tuh belajar kimia. Nah ini kayaknya cocok nih kimia ini gitu. Di SMP pun pernah ikut lomba? Nah, Lomba apa tuh, Bet? lomba Olimpiade juga. olimpiade juga. Oh sama? Iya. Gitu, Tapi emang baca-baca. kelihatan sih dari tampangnya Ubed emang kutu buku kayaknya ya. Hobi baca buku gitu loh. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Albina Talks. Insya Allah, alhamdulillah pada episode kali ini kita akan balik lagi ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang lagi dengan santri-santri kita dan dengan ustadz kita yang berprestasi tentunya. Kita akan ngobrolin perihal hal-hal yang menjadi menjadi sorotan gitu, terutama di lingkungan Albina gitu ya. Dan alhamdulillah kemarin tuh Ani sempat ngelihat broadcast gitu. Santri Albina perwakilannya 2 orang ada yang lolos ke tahap nasional kompetisi sains nasional. Dan Masya Allah ini merupakan prestasi yang tidak hanya terjadi sekarang, tapi ini juga merupakan warisan mungkin dari kakak-kakak kelasnya di tahun-tahun sebelumnya. Sudah ada bersama kita Ustadz Yadi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ada juga Ubaidillah. Assalamualaikum Bet. Waalaikumsalam. Tadi kan Ani sempat ngebahas gitu tentang KSN nih. Dan Ubed ini kalau nggak salah jadi salah satu perwakilan Albina Ustadz ya untuk KSN. Itu di bidang apa Ustadz? Di bidang kimia. Di bidang kimia, Masya Allah. Itu kalau boleh tahu Ustadz, di bidang kimia ini KSN itu apa aja sih yang si santri ini harus lakukan? Yang harus dilakukan. Untuk awalan biasanya di santri Albina ini yang memiliki kecenderungan untuk mendalami kimia, biasanya mereka mengikuti study club atau kelompok belajar kimia. Nah di sini kalau di awal-awal pastinya kita harus menguasai materi-materi basic SMA-nya. Jadi insya Allah kalau misalnya santri-santri ini berusaha untuk menguasai materi-materi SMA, kimia SMA, itu dia berpeluang untuk tembus ke tingkatan selanjutnya, misalnya di tingkat provinsi, kayak gitu. Nah sambil di waktu-waktu yang tersisa tentunya harus ada keinginan dari santrinya itu sendiri juga yang kuat. Jadi selain di dalam study club atau kelompok belajar ini difasilitasi, tapi santrinya pasti harus lebih ya kalau pengen dapat hasil yang lebih. Oke, berarti Jadi belajar di luar kelas, saat KBM dia fokus, terus di study club ataupun di luar itu dia belajar mandiri. Kayak gitu. Oke, berarti harus ada effort juga dari santrinya Ustadz ya. Benar. Dan juga dari Albina pun memfasilitasi santri-santri yang ingin mungkin mendalami lebih ke bidang pelajaran tersebut. Betul. Untuk di Albina sendiri tuh ada berapa study club pelajaran Ustadz? Sebenarnya hampir semua study club ya. Ada kimia, fisika, biologi, matematika, ekonomi dan yang lain sebagainya. Jadi yang kan kalau di KSN itu ada 9 cabang lomba. Termasuk astronomi, kebumian, geografi juga. Oke. Berarti itu semua dari 9 cabang lomba itu di Albina pun ada study clubnya masing-masing Ustadz? Kalau yang benar-benar aktif sekali itu kebanyakan memang sains. Oke. Tapi kalau misalnya santri ini berminat, sebenarnya itu tinggal menghubungi asatidnya. Misalnya di sosial ya, itu kan ada ekonomi, misalnya Ustadz Alam, untuk geografi dan kebumian itu Ustadz Indra. Berarti sudah ada perwakilan pun dari ustadz-ustadz untuk Iya, mampu nih nampung santri ini. benar. Oke. Tinggal santrinya. Jadi kalau misalnya santri itu berminat Oke. mengikuti cabang-cabang lomba tersebut, maka harus inisiatif juga untuk mendatangi ustadznya. Misalnya kapan nih waktu bimbingannya, kayak gitu. Kalau Satyadi sendiri berarti Ustadz sebagai pembina dari study club kimia. Kimia. Masya Allah. Udah dari berapa tahun Ustadz? Sebenarnya kalau dari sebelum di Albina juga sudah, tapi kalau di Albina kan dari sejak 2014. Oke, Masya Allah. Dan Ubed ini mungkin sekian santri dari beberapa santri yang sudah pernah Ustadz bina kali ya? Iya. Ada berapa orang mungkin dari
dari santri-santri binaan Ustadz yang alhamdulillah tembus ke lomba-lomba nasional, Ustadz? Kalau misalnya dipukul rata setiap Hmm. tahun itu 3, berarti dari 2014 sampai 2021, 7 tahun, 7 tahun dikali 3, 21. 21 santri. Masya Allah. Itu yang menjadi delegasi, tapi yang mengikuti study clubnya itu lebih dari itu. Masya Allah. Berarti bisa dikatakan bahwasanya memang di study club ini juga punya target, Ustadz ya? Iya, jadi study club ini targetnya bukan hanya untuk olimpiade sebenarnya, atau bukan hanya untuk KSN, tapi karena mayoritas santri Albina itu akan melanjutkan studinya itu ke universitas negeri ya, kebanyakan itu ke PTN Science. Jadi targetnya itu bukan hanya untuk olimpiade, tapi juga untuk tembus UTBK atau SBMPTN juga. Ah, I see, Masya Allah. Berarti bukan hanya objektifnya itu bukan hanya untuk lomba, Betul. tapi juga untuk hal-hal yang prudensial nanti ketika Bener. santri itu lulus dari Albina. Iya, karena kalau misalnya hanya targetnya itu olimpiade, berarti delegasinya cuma 3 kan? Iya. Iya, jadi kalau misalnya kita hanya memfasilitasi untuk yang olimpiade, berarti sangat sedikit. Jadi kita juga memfasilitasi di luar itu. Jadi kita juga memberikan motivasi kepada anak-anak yang mengikuti study club. Kalau targetnya hanya olimpiade, pasti ada yang gugur di dalam Albina itu sendiri. Karena pasti setiap tahunnya itu lebih dari 3 anggotanya. Oke, dan itu juga pasti akan berpengaruh juga ke psikologi santrinya, Ustadz ya? Betul, iya. Masya Allah. Nah, sekarang beralih nih ke Ubed nih. Tadi kan Ani udah sempat ngobrol-ngobrol sama Ustadz Yadi gitu kan tentang bagaimana sirkulasi pembinaan setiap pembelajaran yang ada di Albina gitu, termasuk di sirkulasi pembelajaran di bidang di bidang kimia gitu. Nah, kalau untuk Ubed sendiri, apakah Ubed dari awal itu emang punya interest di bidang kimia atau ada satu masa di mana kayaknya emang kimia bidangannya deh? Jadi ya kan kalau SMP tuh kan adanya IPA. Ya dulu tuh masih pengennya IPA gitu. Sampai pas mau pas kelas 10 tuh belajar kimia. Nah ini kayaknya cocok nih kimia ini gitu. Jadi makanya milihnya kimia. Oh, berarti kalau dulu waktu masih SMP itu emang hobi gitu ya di pelajaran IPA ya? Iya, jadi awalnya di IPA. Di SMP pun pernah ikut lomba? Nah, Lomba apa tuh, Bet? lomba Olimpiade juga. Olimpiade juga. Oh, sama? Iya. KSN juga, Zat? Iya, tapi dulu kan kalau di SMP itu cabangnya cabang IPA. Nah, alhamdulillah Ubed juga masuk ke nasional juga waktu SMP. Masya Allah. Berarti emang udah berpengalaman ya? Iya. Nggak bisa dipungkiri lagi emang. Ya udahlah, memang beliau mantep gitu, Masya Allah. Nah, terus Bet, setelah ente memutuskan untuk masuk kimia nih, itu kan pasti yang tadinya awalnya di SMP itu ente belajar 3 pelajaran gitu ya, fisika, kimia, biologi digabung jadi satu. Kemudian di SMA ente harus fokus ke kimia nih. Effort apa tuh yang ente lakuin? Kan itu pasti berat banget. Berarti kan harus menggugurkan biologi sama fisikanya. Ya biologi fisika diturunin, kimianya tingkatin lagi. Oke. Itu butuh berapa lama untuk ngiyakinin diri Ubed bahwasanya kayaknya Ani yakin Ani bakalan maju ke lomba? Nggak terlalu lama sih sebenarnya. Jadi apa ya, begitu saya belajar kimia itu saya yakin gitu, bakal insya Allah bisa. Oke, gitu. berarti udah yakin dari awal dong. Iya. Emang udah Udah. udah deh, emang jalanannya mungkin di kimia gitu. Ya insya Allah. gitu lah. Terus Udah optimis dari awal. kan otomatis Ubed tuh harus fokus kan, harus fokus, maksudnya nggak cuman fokus ke pelajaran yang ada di sekolah doang nih, karena emang untuk olimpiade kan materi-materi yang kita pelajari itu lebih daripada materi-materi yang kita diajarkan di sekolah gitu kan. Iya. Nah, gimana cara Ubed bagi waktu, Bet? Bagi waktu, jadi itu apa ya, kalau ada waktu kosong nih, misalkan apa ya, lagi ada waktu kosong nih, itu sempetin buat belajar. Oke. Gitu. Ya, misalkan kalau misalkan lagi pas sore nggak ada kegiatan, nggak ada eskul, nggak ada apa, jadi itu ya belajar gitu. Tapi emang baca-baca. kelihatan sih dari tampangnya Ubed emang kutu buku kayaknya ya. Hobi baca buku gitu loh. Masya Allah. Dan jarang main mungkin. Ya agak jarang-jarang lah. Salah satu rahasianya mungkin itu ya, jarang Iya. main ya. Tapi main ada dong pasti. Ada, cuma agak kurangin. Tapi Ubed kalau untuk refreshing pasti kan ada tuh rasa jenuh ketika Ubed belajar. Itu refreshing biasanya ngapain, Bet? Refreshing biasanya tuh apa ya? Main badminton kah atau ngobrol sama temen kah? Biasanya sih paling sering sih ngobrol sih. Ngobrol. Kalau temen ngobrol. Kalau misalnya mau olahraga ya jogging biasanya gitu. Oke, Masya Allah.
Ustadz, balik lagi nih Ustadz, kan gitu kayak tadi kita dengar Ubed kesehariannya emang fokus belajar dan lain-lain gitu. Apakah dari pihak guru gitu, dari pihak asatidzah itu kayak memberikan saran kayak Bet, kayaknya ahsannya sekarang ente untuk istirahat dulu deh, mungkin sekarang kalau misalkan kita lihat ente udah terlalu capek, istirahat dulu gitu, atau mungkin kayak udah diberikan itinerary kesehariannya gitu, kayaknya ente jadwal ente gini gini gini, atau memang fleksibel aja Ustadz ke merekanya? Kalau jadwal rutinnya biasanya kalau di study club SMA itu dua kali sepekan ya, dua kali sepekan biasanya. Biasanya karena saya juga ngebina SMP juga, jadi biasanya pas waktu pembinaan SMP materi itu, nah biasanya kita kasih soal-soal latihan untuk yang SMA-nya. Jadi nanti di pertemuan selanjutnya dalam satu pekan itu kan 2 kali, jadi satu materi, satu latihan soal. Tapi di luar itu kalau misalnya anak-anak itu butuh konsultasi, itu kita welcome ya, selagi saya juga luang waktunya, insya Allah akan memfasilitasi. Dan biasanya anak-anak tuh suka datang juga ke kantor. Wah ini nih, aneh inget banget nih dulu nih, ketika aneh pengen ikut apa ya, ini tuh dulu ikut lomba fisika atau kimia ya. Ya intinya ada temen aneh juga yang ikut lomba kimia gitu kan, dan aneh mungkin di saat itu kalau nggak salah fisika gitu. Ya emang di saat kita lagi stuck nih, ya udahlah kita datang ke kantor Ustadz nuh. Datang masuk, alhamdulillah ada Ustadznya, dan alhamdulillah Ustadznya open gitu. Waktu itu ada Ustadz Yadi juga gitu kan. Dan memang masya Allah apa ya, giroh semangat asatidzah di sini untuk memberikan pembelajaran gitu ke santri-santrinya itu memang sangat luar biasa Ustadz ya. Iya insya Allah. Terus kemudian kalau untuk target tersendiri gitu untuk anggota klub dari si apa namanya per bidang pelajaran ini, ada targetnya nggak Ustadz? Kalau targetan saya sih selalu bilang ke anggota ya, ya targetan utamanya itu bukan hanya olimpiade, tapi targetan adalah kampus yang mereka inginkan, biasanya ke PTN Science ya. Kalau targetan olimpiade, saya selalu bilang ke anggota, selagi antum misalnya kalian itu bisa menguasai materi SMA aja, itu insya Allah berpeluang masuk ke tingkat provinsi. Tinggal pendalaman cabang-cabang ilmu kimianya yang di universitas. Jadi tinggal kita pendalaman sambil berjalan, sambil ada soal-soal yang kita bahas dari olimpiade-olimpiade sebelumnya, baik itu tingkat kabupaten, provinsi ataupun nasional. Berarti bisa disimpulkan sambil menyelam minum air. Betul. Tujuan utamanya adalah supaya mereka goal nih di kampus-kampus PTN tujuan mereka, tapi di antara perjalanan itu ya adalah insya Allah yang masuk gitu satu persatu. Bener. Di olimpiade, masya Allah. Nah Ustadz, ini kan kita ada di masa dimana tuh semuanya banyak shifting gitu, berubah-ubah gitu Ustadz. Ada kendala nggak sih Ustadz dalam pembinaan santri-santri untuk mengikuti lomba atau untuk fokus tujuan mereka ke PTN di masa-masa seperti ini? Kalau kimia alhamdulillah sih beberapa memang anggotanya itu pasti ada setiap tahunnya itu yang memang benar-benar sangat rajin ya. Jadi kadang saya sebagai pembina juga kadang kalau misalnya lagi capek itu melihat semangat anak-anak itu, ya akhirnya saya sebagai guru juga akhirnya tersemangati lagi. Oh ternyata anaknya juga semangat nih. Jadi kalau misalnya kita nggak memfasilitasi, ya kadang tuh ada perasaan nggak enak juga. Oh dia udah semangat gitu, sering datang ke kantor gitu kan hampir setiap hari. Kadang benar, walaupun mungkin ada yang nggak tembus, tapi misalnya ini kan ada delegasi kemarin yang masuk ke provinsi itu 2 ya, ada Faras juga. Itu sebenarnya kalau dari segi usaha insya Allah ya sebenarnya anak-anak itu sudah berusaha optimal lah. Kayak misalnya contohnya Faras, walaupun dia tidak masuk ke nasional, dia terhenti di provinsi, tapi hampir setiap hari dia mendatangi gitu ke kantor. Di sela-sela kesibukan di jeda, kadang di saat istirahat itu datang konsultasi. Ustadz ini gimana soal seperti ini kayak gitu kan. Dengan seperti itu aja sebenarnya kalau misalnya saya luang, sebenarnya dengan membina ini saya juga belajar. Karena biasanya kadang apalagi yang sudah tahap provinsi atau nasional ya, ini kita lebih banyak sharingnya. Saya juga sama-sama belajar. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya tidak membina olimpiade, ya mungkin kan ilmu kalau nggak diaplikasikan atau nggak dipakai ya, jarang dipakai bisa nguap kan. Iya. Jadi sebenarnya sekali mendayung juga. Jadi dengan kita membina, kita sekalian belajar. Bahkan tidak sedikit juga saya belajar dari Ubed atau dari anggota SC yang lainnya. Kayak gitu. Jadi sama-sama belajar kita. Masya Allah. Berarti insya Allah selama kitanya masih saling menguatkan satu sama lain, insya Allah semuanya tetap berjalan secara lancar ya. Kalau Ubed sendiri gimana Bet nih? Soalnya tadi Ani dengar katanya Olimpiade ini tuh online Bet. Ada kendala nggak? Ada kendala ketika ente mulai kayak aduh online lagi nih, Ani nggak bisa ngerasain vibes lombanya gitu kan. Sedangkan ente dulu waktu di
SMP kan pasti ada di venue yang besar, terus sama-sama merasakan euforia orang berkompetisi satu sama lain. Sedangkan online nanti sendiri itu gimana, Bet? Ya jadi tuh ya beda lah gitu rasanya ya. Jadi ya rasanya cuma di lab komputer cuma berdua, itu nggak banyak orang, itu beda, kerasa banget itu. Jadi pernah demotivasi nggak Ubednya? Kayak aduh, penurunan gitu. Iya, penurunan. Kalau penurunan sih cuma ya gara-gara online gitu sih. Nggak terlalu sih, alhamdulillah. Tapi kalau selama persiapan lomba? Selama persiapan tuh kadang ya kadang-kadang pasti ada turun. Oke. Ada jenuh lah. Oke. Gitu. Oke, Ustadz, kalau Ustadz ngelihat Ubed gitu ya, kira-kira punya potensi nggak Ubed untuk meraih medali di nasional, Ustadz? Kalau yang kita berbicara peluang ya pasti ada, insya Allah ya. Kalau peluang itu ya pasti ada. Tinggal di sisa waktu yang tersisa ini ya mudah-mudahan Ubed juga ya tadi seperti yang kalau yang namanya titik jenuh itu mungkin ada ya. Tapi nah itu pengalihan ketika jenuh itu supaya tidak lama jatuh dalam kejenuhannya itu. Nah Ubed yang lebih tahu. Tadi sudah disampaikan oleh Ubed sendiri ya. Bentuk pengalihannya itu bisa dengan jogging atau misalnya dengan ngobrol dengan teman-temannya atau bercanda dan seterusnya. Kayak gitu. Oke, tapi kalau menjaga peluang aja sih. Tapi kalau dari segi Ubednya mungkin dan Ustadznya gitu, sekarang kan udah masuk ke tahap nasional nih. Ada persiapan-persiapan yang mungkin lebih diperhatikan lagi nggak? Untuk road to final ini, road to national. Kalau persiapannya mungkin hampir sama ya Bed ya. Tinggal belajar dari materi-materi yang mungkin belum dikuasai atau mungkin mempelajari soal-soal sebelumnya. Jadi tinggal nyari materi yang belum dipelajari dan dalemin lagi sama nyari soal-soal. Oke, balik lagi berarti ya tetap harus aktif ngulik-ngulik soal-soal yang pernah ada gitu ya. Iya. Karena berarti bisa dikatakan Ubed ini tipikal yang belajarnya tuh based on case ya, Bet. Maksudnya ente ngeliat soal-soal, nah dari sana mulai belajar tuh. Nah ya, ngeliat soalnya tuh gimana, dapat gambaran tar gimana, nah dari situ belajar. Oke, dan mungkin kayaknya pattern ini juga yang diaplikasikan di berbagai bidang studi ya, Sat ya? Iya. Karena emang lebih efektif, Sat, apa bagaimana? Kalau untuk hitungan ya, kalau misalnya kimia, fisika, matematika memang kebanyakan dari tipe-tipe soal kan. Karena kalau misalnya pelajaran-pelajaran yang sifatnya hitungan, itu kan dia ada variabel yang bisa diganti. Jadi tipe-tipe soal itu penting. Beda dengan hafalan ya. Kayak misalnya biologi atau geografi, kebumian dan seterusnya itu kan memang dia harus jago membaca dan jago menghafal. Tapi kalau yang science yang sifatnya hitungan, itu selain dia memahami materi, dia juga harus berlatih tipe soal. Karena bisa jadi kan variabelnya akan diubah atau angkanya yang diubah, tapi tipe soalnya sama, bisa jadi. I see. Dan itu juga merupakan sebuah efektivitas pembelajaran gak sih, Stat? Karena kan juga kita tahu waktunya sempit nih. Betul. Sedangkan si santri ini gitu, si peserta lomba ini harus menguasai yang mungkin materinya 2 tahun atau 3 tahun melampaui batas pembelajaran mereka di saat ini gitu kan. Mungkin kalau seandainya belajar based on materi di buku gitu ya, textbook, kayaknya itu akan memakan waktu yang lama. Benar. Gitu. Masya Allah, Masya Allah. Oke, ini mungkin the last questions gitu ya buat Ustadz dan Ubed. Harapan kedepannya untuk para santri-santri yang sedang berjuang gitu di Albina. Mungkin ada yang berjuang melawan kegundahannya, atau ada yang sedang berjuang bagaimana untuk menstabilkan nilainya, atau bahkan berjuang untuk aneh pengen punya prestasi yang lebih nih. Aneh di Albina alhamdulillah untuk dari segi akademis udah oke, tapi aneh pengen punya prestasi yang lebih nih ke keluar Albina eksternal gitu. Mungkin ada nggak pesan dan kesan untuk mereka? Dari Ustadz dulu mungkin. Iya, karena Ustadz pembina studi klub ya. Ya mungkin ini harapannya untuk santri-santri sebenarnya kan mungkin di sebagian kepala santri itu mengetahui bahwa studi klub itu hanya untuk yang lomba olimpiade. Mungkin sebagiannya jadi ada perasaan minder bagi sebagian santri itu untuk memasuki studi klub. Padahal saya selalu bilang untuk di awal-awal itu selalu bilang bahwa targetan kita itu bukan hanya untuk olimpiade, tapi juga untuk memfasilitasin anak-anak untuk belajar mendalami kimia itu sendiri untuk jenjang pendidikan selanjutnya, misalnya ke perguruan tinggi kayak gitu. Kan selama ini mungkin anggotanya tidak terlalu banyak ya dibandingkan ekskul kayak gitu. Padahal di awal itu saya pribadi gitu ya memfasilitasi, tidak ada seleksi sebenarnya kalau di kimia.
Oh. Ya, khusus untuk kimia dan fisika kita dulu sudah sepakat. Kimia dan fisika itu tidak ada seleksi untuk keanggotaan study club. Wah, ajib. Ya, jadi sebenarnya siapapun berhak untuk mengikutin. Cuma ya tadi karena sebagian oh ini mah kayaknya untuk olimpiade. Udah Padahal minder bukan, duluan, ya jadi minder duluan. Heeh, Jadi padahal enggak. Seleksi itu akan dilakukan ketika ada perlombaan atau ketika ada olimpiade. Jadi kayak gitu. Jadi kita tetap memfasilitasin siapapun yang akan mendalami kimia. Oke, Masya Allah. Nah, harapannya juga untuk UBED ataupun untuk senior-senior yang dulu menjadi anggota study club, ini bisa juga menjadi tentor untuk adik-adiknya gitu kan, mentornya. Jadi kan belajar itu kan salah satunya untuk efektif itu dengan mengajari juga. Iya, benar kayak banget. gitu. Benar banget. Anda jadi keinget salah satu perkataan ulama gitu, Sat. Antara bedanya uang dengan ilmu itu, kalau uang kita keluarkan akan habis, kalau ilmu kita bagikan itu akan terus bertambah. Itu Masya Allah sih. Nah, oke nih. Sekarang ini mau nanya pertanyaan yang sama ke Ubed sebagai agent of change mungkin ya bisa dikatakan, karena kayak tadi dilihat stigma orang-orang terhadap terhadap si study club ini itu mungkin agak minder karena ngiranya ini study club khusus untuk lomba. Nah, harapan Ubed dan pesan-pesan Ubed untuk teman-teman yang sedang berjuang tuh gimana, Bid? Ya, jadi buat yang mikir kalau study club itu cuma buat cuma buat lomba gitu, ya berarti harus ngubah pola pikirnya. Oke, betul. Jadi study club tuh bukan cuma buat lomba, ya buat ngejar SBMPTN gitu. Dan nggak mesti lomba juga gitu. Oke, mungkin pesannya lagi buat teman-teman yang sedang berjuang gitu, kayak lagi bosen atau apa gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Kami semua santri Albina memupuk ilmu, iman dan takwa, menjunjung tinggi Quran dan Sunnah di atas paham salaful ummah.